Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hello YouTube. Hari ini kita akan mencoba membahas untuk mencari judul yang terbaik. Ya. Jadi judul skripsi yang terbaik. Jadi kalau mahasiswa lagi galau, judulnya ditolak terus, bagaimana cara mengambil judul yang baik dan sebagainya. Nah, hari ini akan kita bahas satu persatu. Silakan stay tune sampai habis, dan jika ini perlu silakan klik tombol like, kemudian subscribe dan sebagainya. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang yaitu pemilihan judul. Nah, trik yang pertama adalah teman-teman bisa bertanya dulu kepada diri sendiri, apa sih minatnya? Bagaimana sih minatnya? Apa sih minatnya? Contoh nih, kalau dalam ekonomi ada makro, mikro, minatnya yang mana? Mikro atau yang bagaimana? Kemudian ada pemasaran, sumber daya manusia. Kalau bagian manajemen, minatnya yang mana? Kemudian kalau di SI ada sistem informasi, mungkin ada sistem pakar, ada sistem yang keputusan. Terus minatnya yang mana? Kan dalam mata kuliah itu kan banyak. Ya, teman-teman bisa cek, ambil aja salah satu yang minat sekali. Nah, itu bisa dijadiin judul. Ya. Mencari judul itu nggak terlalu susah, teman-teman cuma pergi aja keluar sebentar, kemudian coba, ini analoginya ya untuk cari judul. Teman-teman bisa keluar sebentar, kemudian cari di situ mungkin ada kelihatan orang lagi main futsal. Nah, main futsal juga bisa dijadikan sebagai judul, yaitu bagaimana tingkat sportivitasnya, tingkat kebersihannya, tingkat dampak kepada lingkungannya, kemudian dampak kreativitas, dampak atau kreativitas yang dihasilkan oleh si pemain futsal tersebut. Nah, itu kan bisa diteliti semua. Oke, itu yang trik yang pertama. Trik yang kedua adalah yang paling simpel nih, yang paling banyak bisa digunakan, yaitu ke perpustakaan. Ya, silakan cek judul-judul skripsi untuk teman-teman atau senior-senior yang sudah selesai, bukan untuk ditiru, tapi sebagai untuk memberikan inspirasi. Oh, seperti ini ya. Oh, ini harus bisa, dan teman-teman bisa ambil di situ masalahnya, kemudian metodologi yang dia pakai dan sebagainya. Ingat ya, bukan diplagiat, tapi diambil sebagai inspirasi untuk kita bisa membuat judul yang lebih baik. Ya, kenapa seperti itu? Karena judul yang diteliti itu sangat enak sekali untuk kita teliti lagi. Pasti semua penelitian itu ada celahnya, dan yang celahnya itu akan kita coba untuk mengisi celah tersebut, ya. Selanjutnya adalah cek judul di jurnal. Silakan ngorek-ngorek jurnal nasional, ada Sinta sekarang dan sebagainya, jurnal terakreditasi. Cari jurnal, misalnya kalau kamu orang kedokteran, cari jurnal kedokteran. Kalau kamu orang ekonomi, cari jurnal ekonomi dan sebagainya. Kemudian cek-cek di situ apa aja yang kira-kira pantas untuk dijadikan jurnal yang sedang in atau yang lagi trendingnya hari ini. Karena kalau yang sudah tidak trending kan nggak enak lagi untuk kita bahas, itu sudah basi ya. Nah, selanjutnya berita di media massa. Nah, kalau untuk kamu orang sosial, berita di media massa sekarang kamu misalnya untuk BPJS, atau di situ ada tentang PHK besar-besaran atau demo buruh. Nah, itu bisa dijadiin sebagai tema untuk ambil judul skripsi kita. Ya. Selanjutnya, yang paling mudah juga, yaitu bertukar pikiran sama senior. Nah, saudara pasti ada nama senior BP. Silakan duduk dengan senior, kemudian cerita-cerita dengan senior, apa yang diperbuat oleh senior dulu, trik dari senior, mungkin pengalaman senior dan sebagainya. Terus minta sugesti dari senior, apa yang harus saya lakukan sebagai juniornya. Apakah judul ini masih oke atau tidak? Apakah judul ini bagus atau tidak dan sebagainya. Ingat, senior itu banyak gunanya. Selanjutnya yaitu ini bagi teman-teman yang BSS udah lama nggak masuk, jadi sudah lupa materinya apa ya, kemudian gimana ya gitu. Mungkin BSS-nya sudah ada yang menikah duluan, BSS-nya ada yang karena sudah kerja, ikut dan sebagainya, itu nggak masalah. Tapi saudara bisa sit in lagi, yaitu duduk lagi di bangku perkuliahan yang benar-benar dirasa itu enak sekali waktu belajarnya, tuh nikmat, enjoy dan sebagainya. Salah satu contoh mungkin di SI kita pernah belajar dulu Java,
teman-teman yang sudah BSS lama, berhenti sementara, silakan datang lagi ke kampus, kemudian duduk lagi di bangku perkuliahan Javanya. Nongkrong aja di dalam sana, liatin gurunya, dosennya, memberikan ceramah dan sebagainya, ya, materinya. Sehingga nanti akan terbuka lagi pikiran kita untuk membuat judul yang lebih baik. Kalau kamu nih, selanjutnya kalau kamu yang nggak puas hanya S1, mau masuk ke S2, pastinya S2 itu lumayan mahal, kita bisa ambil dengan gaya beasiswa. Teman-teman yang mau lanjut ke beasiswa atau ke S2, kalau bikin judul jangan yang amburadul atau asal-asalan atau hanya cari amannya saja. Tapi carilah judul yang saudara cari dulu beasiswanya, misalnya S2 beasiswa dari Jarum. Misalnya beasiswa dari Jarum itu tentang apa aja yang dia mau, misalnya bidang ini, komputer bidang apa aja, ekonomi bidang apa aja. Nah, kemudian yang bidang-bidang yang ada dalam beasiswa tersebut dimasukin ke dalam judul, sehingga judul kita relevan dengan yang selanjutnya untuk S2 kita. Ya, jadi jangan yang judulnya nggak masuk kategori beasiswa deh. Gitu. Selanjutnya adalah sudah punya ide tapi nggak percaya diri. Nah, gunakan dosen ya. Jadi teman-teman harus dekat dengan dosen. Dosen itu jangan dianggap dia killer selalu, nggak. Jadi dekat-dekat dengan dosen, anggap dosen itu sebagai teman. Saudara harus dekat dengan dia, curhat dengan dia, konsultasi dengan judul yang saudara ajukan tersebut, yang saudara grogi tadi, ajukan kepada dosen. Bagaimana menurut Pak dosen atau Ibu dosen, apakah bagus atau tidak, apakah ada penambahan atau pengurangan atau apa yang diganti, metode dan sebagainya, ya. Gunakan dosennya. Nah, yang terakhir, yang paling simple, ini bagi teman-teman yang masuk dengan orang yang apa ya, maksudnya yang dekat dengan dosen. Jadi dosen itu kan ada hibah penelitian, mereka harus ada tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya meneliti. Pastinya penelitian dosen itu melibatkan mahasiswa. Nah, jika saudara dekat dengan dosen, pastinya mendapat kemungkinan untuk bisa join dengan proyek dosen tersebut. Nah, kalau sudah join dengan proyek dosen, berarti tugas-tugas dosen itu bisa diangkat menjadi skripsinya kita. Oke? Jadi ada beberapa tips yang kita bahas hari ini. Teman-teman bisa menggunakan beberapa tips tersebut untuk mengambil judul yang bagus untuk skripsi. Ya, terima kasih. Jika ini bermanfaat, silakan klik subscribe untuk supaya kita terus selalu terkoneksi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.